Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada dalam keadaan yang baik. Yang sakit, semangat untuk sembuh. Yang sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekarang mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami dalam menghayati firman Tuhan, kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkannya, menghayatinya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hari ini kita masuk pada minggu yang ke-11 sesudah Pentakosta. Tema pada hari ini, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Kuasa Roh Kudus yang bekerja pada para rasul yang dimulai dari hari raya Pentakosta yang diceritakan di dalam pasal yang kedua pada Kisah Para Rasul, itu berdampak pada orang lain, baik yang ada pada saat itu dan juga pada hari-hari selanjutnya. Dampak yang dinyatakan di dalam respon, baik secara positif dan juga negatif. Dampak positif inilah yang diceritakan di dalam bacaan Alkitab pada hari ini. Sedangkan dampak yang negatif pada perikop setelah bacaan kita. Jadi, kita tidak membahasnya di sini. Yang dilakukan oleh para rasul adalah membuat banyak hal yang ajaib dan hebat di tengah-tengah orang banyak, sehingga semakin bertambah orang yang percaya kepada Kristus setiap hari. Dampak selanjutnya terdapat di dalam ayatnya yang ke-15.
orang banyak berduyun-duyun dari kota di sekitar Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang sangat banyak dan membawa orang sakit. Orang-orang banyak ini membawa orang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Mereka datang karena percaya kepada kuasa yang ada pada para rasul. Semua orang yang sakit dan yang diganggu oleh roh jahat dikatakan sembuh. Kuasa Roh Kudus sungguh nyata bekerja di dalam diri para rasul, juga pada persekutuan orang percaya pada saat itu. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan bagi para rasul untuk membuat banyak hal yang ajaib dan hebat, sehingga melalui para rasul banyak orang yang terbebas, banyak orang yang terlepas dari sakit dan gangguan roh jahat. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-16 pada bacaan Alkitab kita pada hari ini. Di dalam kalimatnya yang terakhir dikatakan, dan mereka semua disembuhkan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar pada saat ini kita masih ada di dalam keadaan pandemi virus. Ruang gerak kita terbatas. Banyak orang yang merasa kebebasannya terbelenggu. Ada di rumah terus, seputar kamar, dapur, ruang makan, ruang tamu. Kalau keluar sebatas di teras, kemudian masuk rumah lagi, kamar lagi, dapur lagi, ruang makan lagi, ruang tamu lagi, keluar teras lagi. Begitu seterusnya setiap hari. Juga orang-orang yang ada di dalam rumah 4L, lu lagi. Belum lagi pemasukan berkurang. Bagaimana ini? Pikiran kita penuh dengan banyak pertanyaan. Sampai kapan keadaan seperti ini? Firman Tuhan menyapa dan mengingatkan kita tentang kuasa Roh Kudus yang membebaskan dan memerdekakan. Dalam tema hari ini dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan kepada para rasul. Anugerah Allah ini juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, serahkan diri dan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Kita meyakini bahwa ketika kita menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan, dan di dalam menyerahkan diri itu kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, beriman kepadanya, maka kita meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan bertindak di dalam kehidupan kita. Ia akan bertindak membebaskan dan memerdekakan kita. Ia memberi kekuatan dan kemampuan pada saudara dan saya untuk sadar diri. Artinya,
menerima kenyataan, menerima keadaan bahwa sekarang ini kita masih ada dalam pandemi virus COVID-19. Juga memberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadirkan banyak kebaikan. Tentunya dimulai dari rumah kita masing-masing, yaitu menciptakan suasana yang nyaman, menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam rumah. Masing-masing anggota berusaha untuk menghadirkan suasana yang nyaman dan menyenangkan itu. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan kegiatan baru. Kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu. Misalnya berkebun. Saya memiliki kesukaan berkebun bukan hanya pada saat-saat pandemi saja. Dimulai dari tahun 2000, awal-awal tahun 2000-an saya sudah senang untuk bercocok tanam. Dan pada saat ini saya memulai dalam bercocok tanam untuk menanam bukan hanya berkaitan dengan bunga-bungaan, tetapi juga saya mau menanam di halaman pastori dengan menanam daun pandan, kemangi, terong, kangkung, bayam, cabai, tomat, selada air, pohon jambu, juga bunga mawar, Wijaya Kusuma, dan juga belajar untuk menanam anggrek. Semuanya itu mau dilakukan dengan sukacita tentunya. Dan ketika sudah ada hasil, dapat digunakan. Pada saat mau memasak nasi, tinggal ambil daun pandan. Nasi menjadi harum, kita juga dapat menikmati nasi yang kita makan. Demikian pula halnya dengan kegiatan masak-memasak, mengelola, mengolah makanan, baik untuk sayur, lauk, ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan roti atau kue. Kita dapat belajar sendiri melalui handphone kita dengan melihat YouTube bagaimana cara untuk mengolah makanan tersebut. Dan pada saat berhasil mempraktekkan resep-resep makanan itu, tentunya ada kenikmatan tersendiri, ada sukacita yang dirasakan. Karena apa yang dibuat itu dapat dinikmati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dinikmati oleh seluruh keluarga. Sukacita ada di dalam diri kita, apalagi diapresiasi oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Oleh karena itu, dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita, maka kita juga dapat menyalurkan energi positif. Di dalam energi yang positif itu, kita dapat saling menopang satu dengan yang lainnya. Energi yang positif itu dapat membuat hal yang sederhana menjadi luar biasa. Suasana hati yang sukacita membuat saudara dan saya terbebas dari perasaan bosan dan jenuh. Suasana hati yang sukacita itu juga dapat menyembuhkan sakit yang ada di dalam tubuh kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi kondisi sekarang ini. Dan kita dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebaikan, yaitu memerdekakan
dan menolong orang lain, utamanya di dalam keluarga kita sendiri, dan kemudian kita mau menyatakan kebaikan itu kepada orang lain di luar keluarga kita untuk menyembuhkan banyak orang dari sakit yang diderita. Untuk itu, teruslah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yang sakit tetap semangat untuk sembuh, yang sehat tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Salam sehat. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah, serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.